Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Akidah Hapsari Nugrahani akan mempresentasikan tentang prospek studi hadis di Indonesia. Yang pertama yaitu dari pendahuluannya, pada tingkatan perguruan tinggi, kajian hadis secara mendalam dan kritis dilakukan oleh mahasiswa yang memilih jurusan tafsir hadis. Sesuai dengan nama yang melekat padanya, jurusan ini tidak melakukan kajian pada hadis semata, tetapi juga pada Al-Quran. Hal ini bisa dipahami sebab baik Al-Quran maupun hadis sebenarnya dua entitas yang tidak bisa dipisahkan, bagaikan dua sisi mata uang yang saling bertalian. Pada tahun 2012, nama jurusan atau program studi tafsir hadis yang telah mendarah daging melekat di lingkungan perguruan tinggi itu pun menjadi masalah tatkala dimunculkannya Peraturan Menteri Agama atau PMA yang diedarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam dengan nomor 1429 tahun 2012 tentang penataan program studi di perguruan tinggi agama Islam. Selanjutnya, peraturan baru ini mewajibkan adanya pemisahan antara Al-Quran dengan hadis menjadi program studi tersendiri. Studi yang mengkaji Al-Quran disebut ilmu Al-Quran dan tafsir atau yang dinamakan dengan IAT, sedang yang mengkaji hadis dinamakan ilmu hadis atau IHA. Dalam hal ini, perguruan tinggi dapat memilih salah satu program studi baru sesuai dengan sumber daya manusia atau dosen yang dimiliki dan proporsi keilmuan atau kurikulum yang dipakai. Secara keilmuan, ketertarikan para intelektual terhadap kajian Al-Quran masih jauh berada di atas kajian hadis. Fenomena ini paling tidak tergambarkan dalam tesis Howard M. Vanderbilt setelah meneliti berbagai literatur hadis di Indonesia sekitar tahun 1980-an. Selanjutnya yang terakhir, dari pendahuluan itu, ketimpangan keilmuan antara Al-Quran dan hadis seperti diutarakan di atas agaknya diperparah dengan edaran Dirjen Pendidikan Islam tahun 2012 tentang pemilihan jurusan antara Al-Quran atau hadis. Secara logika, kampus-kampus yang hendak merubah nama jurusannya kemungkinan besar akan lebih memilih kajian Al-Quran, sebab dosen-dosen yang bergelut di bidang ini secara kuantitas lebih banyak daripada bidang hadis. Sebagai implikasi, memang sejak awal kajian hadis kurang digandrungi. Selanjutnya, wujud kajian hadis di berbagai PTAIN adalah ada beberapa, yaitu yang pertama UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang kedua UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang ketiga UIN Alauddin Makassar, yang keempat IAIN Wali Songo Semarang, yang kelima UIN Sunan Ampel Surabaya, yang keenam IAIN Raden Intan Bandar Lampung, yang ketujuh Stain Ponorogo, dan yang kedelapan Stain Kediri, dan yang terakhir Stain Pekalongan. Prospek studi hadis itu ada yang pertama, prospek studi hadis di berbagai pertanyaan, yaitu yang perlu diperhatikan terkait dengan prospek ini adalah bahwa hal tersebut bisa terjadi hanya jika memang jurusan ilmu hadis memang benar-benar direalisasikan pada tahun ajaran mendatang dan mempunyai manajemen yang baik serta mendapatkan antusias yang cukup banyak. Selanjutnya yang kedua, analisis general terhadap fenomena kajian hadis, yaitu dari berbagai pemaparan sebelumnya dapat diketahui bahwa masing-masing kampus yang menjadi objek penelitian memang bervariasi. Sebagai kampus belum membentuk kelas hadis sehingga belum bisa dipastikan mempertimbangkan variasi hasil tersebut. Bila dilihat secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa pasca nomenklatur baru Kementerian Agama tentang pemisahan bidang Al-Quran dan hadis membuat studi hadis mempunyai prospek yang semakin suram. Selanjutnya, langkah-langkah solutif memajukan studi hadis yaitu ada tiga. Yang pertama, menyatukan kembali menjadi tafsir hadis. Yang kedua, memisahkan bidang kajian saat di pasca sarjana. Yang ketiga, membuat konsorsium ilmu hadis. Dan yang terakhir ini, dari kesimpulannya adalah dari telaah atas berbagai fenomena kajian hadis yang terjadi di lingkungan PTAIN, UIN, IAIN, dan Stain, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa pasca nomenklatur baru Kementerian Agama tentang pemisahan bidang Al-Quran dan hadis, studi hadis mempunyai prospek yang semakin suram.
Oleh sebab itu, langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi prospek yang suram ini adalah dengan menyatukan kembali menjadi tafsir hadis, memisahkan bidang kajian Al-Quran dan hadis ketika berada pada tingkatan pasca sarjana, dan membuat konsorsium ilmu hadis. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.